Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat taufik, nikmat hidayah, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, kepada sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, itu mempelajari kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas bab ke-14 dari Kitabus Shalah yang bertemakan tentang Sholatul Kusuf, yaitu salat gerhana. Ada beberapa pembahasan yang disusun oleh penulis di sini. Yang pertama di sini beliau akan membahas tentang definisi kusuf. Kusuf itu apa? Kemudian hikmah dari disyariatkannya salat kusuf. Kemudian apa sih hukum salatul kusuf? Kemudian kapan dilaksanakan waktunya dan tata caranya bagaimana dan apa yang dibaca ketika melaksanakan salat kusuf. Jadi ada sekitar 4 pembahasan yang akan dibahas oleh musannif di sini atau muallif. Pembahasan pertama yaitu mengenai definisi kusuf. Di sini beliau mengatakan al-kusuf huwa inhijabu dawi ahadin nayyirain ay asy-syams wal qamar bisababi ghair mu'tad. Artinya di sini beliau mendefinisikan kusuf yaitu dengan terhalangnya salah satu di antara dua cahaya. Maksud beliau di sini adalah matahari dan bulan. Bisababi ghairi mu'tad, dan terhalangnya dua cahaya matahari dan bulan ini disebabkan suatu hal yang tidak biasa. Disebabkan dari suatu hal yang tidak biasa. Perhatikan di sini ketika mendefinisikan beliau menggunakan kata inhijab, terhalang. Dan ini definisi yang lebih tepat dijelaskan oleh para ulama. Karena sebagian ulama ketika mendefinisikan kusuf, mereka mengatakan dhahabu dawi an-nayyirain. Mereka pakai kata dhahab. Maksudnya adalah cahayanya pergi. Yang benar cahayanya enggak pergi, hanya cahayanya terhalang. Makanya mereka mengatakan memakai lafal inhijab, terhalang, ini lebih tepat daripada perginya cahaya. Kemudian di sini beliau mengatakan terhalangnya dua cahaya. Yang beliau maksudkan di sini adalah sumber cahayanya adalah bulan dan matahari. Padahal kalau kita dulu belajar di SMA atau SMP, kita tahu bahwasanya sumber cahaya itu di mana? Matahari. Bulan bukan merupakan sumber cahaya, hanya dia memantulkan cahaya dari matahari. Itu secara ilmu fisika. Namun kalau kita baca buku-buku fikih, mereka mendefinisikan bahwasanya matahari dan bulan itu adalah sumber cahaya. Jadi terhalangnya sumber cahaya dari matahari dan bulan, ala kulli hal. Kemudian beliau mengatakan terhalangnya gara-gara disebabkan suatu hal yang tidak biasa. Karena kadang-kadang memang terjadi terhalangnya cahaya matahari dan rembulan, bisa jadi karena mendung, atau bisa jadi karena awan, atau yang lainnya. Dan ini sering terjadi berulang-ulang. Tapi yang dimaksudkan kusuf di sini adalah terjadi karena hal yang tidak biasa. Yang tidak biasa. Kemudian beliau mengatakan wal kusuf wal khusuf bimakna wahid.
Salatul kusuf atau kusuf gerhana itu juga bisa disebut dengan khusuf pakai kha. Jadi benar dua-duanya bermakna wahid. Dua-duanya satu makna. Kusuf pakai kaf dan khusuf pakai kha. Dua-duanya benar. Tapi kalau dijelaskan oleh para ulama seperti ilmu ahli bahasa seperti Al-Jauhari, beliau mengatakan lebih lebih afsah, lebih fasih itu kalau kita mengatakan kusuf itu untuk matahari. Kalau khusuf pakai kha itu buat bulan. Tapi kalau kita mengatakan salatul kusuf tapi yang kita maksudkan adalah terhalangnya gerhana bulan, tidak masalah. Dua-duanya bermakna wahid. Cuman kalau secara bahasa yang lebih fasih, maka lebih fasih kita mengatakan kusuf itu buat matahari, khusufnya buat rembulan. Wallahu taala alam. Kemudian beliau melanjutkan wa yuhditsullahu azza wa jalla dzalika takhwifan li'ibadihi hatta yarji'u ilaihi subhanahu. Ini beliau mulai menjelaskan tentang hikmah. Kenapa sih ada gerhana? Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya gerhana, adanya kusuf di hadapan hamba-hambanya untuk apa? Untuk nakut-nakutin. Takhwif. Takhwif artinya untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala membuat fenomena alam yang namanya kusuf, gerhana. Untuk apa? Hatta yarji'u ilaihi subhanahu. Agar hamba-hamba yang sudah takut tersebut mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Innasyamsa wal qamar ayatan min ayatillah, la yankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi, wa inna ma yukhawwifullahu bihima ibadah." Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innasyamsa wal qamar," sesungguhnya matahari dan rembulan, ayatan min ayatillah. Dua-duanya itu adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankashifani li mauti ahadin. Salah satu dari keduanya menjadi gerhana itu terjadi bukan karena wafatnya seseorang, wala li hayatihi atau lahirnya seseorang. Wa inna ma yukhawwifullahu bihima ibadah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan gerhana, entah gerhana bulan atau gerhana matahari semata-mata untuk menakuti hamba-hambanya. Jadi inilah hikmah. Kita lihat fenomena zaman ini, kalau sudah ada gerhana, ada beberapa sikap kita lihat di fenomena manusia. Yang pertama, mereka jadikan sebagai bahan hiburan. Ajib. Ketika dikabarkan akan terjadi gerhana, sebagian orang malah cari tempat yang benar-benar akan terlihat jelas. Misalnya daerah mana, misalnya daerah A, maka mereka berbondong-bondong ke sana, mengabadikan, kemudian bersenang-senang melihat ini akan terjadi suatu hal demikian. Intinya mereka tidak takut, intinya mereka mengabadikannya dengan untuk ingin bersenang-senang. Hiburan, jarang kita lihat kayak gini. Ini hiburan. Kemudian yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh Nabi, la yankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Sebagian orang mengatakan terjadinya gerhana itu karena ada suatu fenomena yang terjadi. Misalnya mereka mengatakan keyakinan zaman jahiliyah dulu, mereka mengatakan kalau terjadi gerhana, itu gerhana terjadi gara-gara lahirnya seorang manusia yang sangat agung. Atau sebaliknya, gara-gara kematian seorang manusia yang sangat agung. Apa namanya sih kalau tahayul, apa namanya? Saya lupa. Khurafat. Mereka punya khurafat bahwasanya kalau terjadi gerhana berarti itu gara-gara ada matinya seseorang yang sangat agung atau hidupnya atau lahirnya seorang yang mulia. Dan qadarullah, ketika gerhana terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertepatan dengan wafatnya anaknya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibrahim bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengatakan ini gerhana terjadi gara-gara wafatnya Ibrahim bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun bantah. Nabi mengatakan, la yankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Gerhana itu terjadi bukan gara-gara
lahirnya seseorang atau bukan gara-gara wafatnya seseorang. Jadi ini khurafat yang terjadi di zaman jahiliyah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang ada nggak khurafat terjadi gerhana? Jadi saya dengar bahwasanya sebagian orang di wilayah Jawa mereka mengatakan kalau terjadi gerhana, khurafatnya itu adalah bulannya itu dimakan sama raksasa, dimakan sama buto. Ada khurafat demikian. Ini nggak benar. Dan gerhana terjadi semata-mata itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nakut-nakutin manusia. Jadi kita sebutkan sikap pertama tadi apa? Sikap meremehkan. Mereka jadikan hiburan malah. Sikap kedua mereka menjadikan gerhana ini sebagai khurafat, sebagai keyakinan yang aneh-aneh. Kemudian yang ketiga yaitu hamba-hamba yang takut. Dan inilah yang ingin ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hambanya bisa melihat fenomena yang tidak tidak biasa, agar sehingga mereka ingat bahwa ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga fenomena yang sepertinya Anda lihat terjadi, Anda juga dulu sering begitu. Biasanya kalau sudah gerhana, habis sholat, yang takut sholat, habis sholat duduk, akhirnya majelis, ngobrol ketawa-ketawa, padahal barusan jadi gerhana. Ini bukan tidak boleh, tapi layan bagi, maksudnya tidak selayaknya. Allah Subhanahu wa taala sedang membuat fenomena alam yang membuat manusia harusnya takut. Kita sholat, tapi setelah sholat kita seperti biasa-biasa aja. Bahkan kita ngobrol, ketawa ketiwi, bukan tidak boleh, tapi layan bagi, maksudnya tidak sepantasnya. Wallahu taala alam. Dan inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian bergantinya malam dan siang, kata Allah ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam berganti dengan siang yang kita lihat sehari-hari, ini adalah tanda kebesaran Allah. Lantas bagaimana dengan kejadian gerhana yang jarang-jarang terjadi? Kemudian pembahasan berikutnya yaitu berkaitan dengan hukum salatil kusuf wa daliluha. Apa sih hukum salat kusuf? Apakah sunnah, apakah wajib, ataukah yang lainnya, ataukah mubah? Di sini muallif mengatakan salatul kusuf wajibatun. Beliau mengatakan salat kusuf itu hukumnya wajib. Ala masarraha Abu Awana fi sahihi, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Awana fi sahihi dalam bukunya. Wa hukiyan Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah juga mengatakan salat kusuf itu wajib. Wa ajraha Malik majral Jum'ah. Imam Malik mengatakan salat kusuf ini seperti salat Jumat. Syarat-syaratnya seperti harus salat sama salat Jumat. Intinya wajib. Wa qawwa Ibnul Qayyim rahimahullah al-qawla bi wujubiha. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, murid Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwasanya yang mengatakan salat kusuf itu wajib, pendapatnya sangat kuat. Beliau mengatakan wa huwa qaulun qawiyyun jiddan. Wa huwa qaulun qawiyyun jiddan. Jiddan itu apa artinya? Banget. Ini pendapat yang sangat kuat, kata beliau. Mengatakan bahwasanya salat kusuf itu wajib. Wa ayyadahu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Demikian juga Syekh Utsaimin menguatkan bahwasanya salat kusuf itu wajib. Apa alasannya? Wa dzalika li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan melaksanakan salat kusuf. Dan dalam usul fikih, al-aslu fil amr lil wujub. Kalau ada perintah tanpa ada penghalang, ada sharif, maka hukum asalnya adalah wajib.
Wa kharaja faza'an ilaiha. Dan ketika Nabi SAW mengerjakan salat kusuf, beliau bersegera faza'an. Maksudnya cepat-cepat. Sampai dalam hadis yang riwayat yang lain beliau dikatakan yajurru lida'ahu. Beliau lari sambil narik lidahnya. Gara-gara buru-buru pengen salat kusuf. Wa akhbaru annaha takhwifun lil ibad. Ketika beliau buru-buru lari-lari untuk cepat-cepat mengerjakan salat kusuf, beliau sambil mengabarkan bahwasanya ini adalah buat nakut-nakutin manusia. Hikmahnya adalah buat manusia itu takut. Jadi menurut penulis, dan tadi kita sebutkan ulama-ulamanya, sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mereka berpendapat bahwasanya salat kusuf itu wajib. Namun di sana ada pendapat lain, itu pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Mereka mengatakan salat kusuf itu tidak sampai derajat wajib, tapi hanya sekedar sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah yaitu sunnah yang yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Dan wallahu taala alam, ini adalah pendapat yang lebih kuat. Karena mereka mengatakan bahwasanya ketika itu Nabi SAW memerintahkan untuk bersedekah, untuk berzikir, dan seterusnya. Tapi Nabi tidak perintahkan untuk, asalnya tidak untuk sholat. Meskipun kita tahu ada dua pendapat, tadi kita mengatakan ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, maka kita mending hati-hati. Tidaklah ulama mengatakan wajib karena memang begitu gentingnya sholat kusuf. Dan ini maksudnya tidak terjadi sering-sering, sesekali lah. Maka kalau kita ngelihat ada fenomena kusuf, sebaiknya kita sholat. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Kita hati-hati. Namun yang lebih kuat wallahu taala alam, sholatul kusuf hanya sunnah muakkadah. Ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan waktuha. Kapan waktu melaksanakan salat kusuf? Maka di sini muallif mengatakan waktuha min ibtida'il kusuf ila dhahabihi. Mulainya salat kusuf itu startnya ketika terjadi kusuf, terjadinya gerhana. Ila dhahabihi, sampai gerhana itu selesai. Ini waktu pelaksanaan salat kusuf. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitum syai'an min dzalik fasallu hatta yanjali." Jika kalian melihat gerhana, maksudnya entah gerhana matahari atau gerhana bulan, fasallu hatta yanjali, maka salatlah sampai cahaya itu keluar lagi, maksudnya sampai gerhananya selesai. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, "Fa idza ra'aitumuhuma." Kalau kalian melihat gerhana salah satu dari kedua gerhana tersebut, fasallu, maka salatlah. Jadi kapan kita salat gerhana? Yaitu ketika kita melihat kusufnya, ketika kita melihat gerhananya. Menjadi masalah, gimana kalau sudah dikabarkan oleh orang astronomi, mereka mengatakan bahwasanya nanti siang misalnya jam 12 akan terjadi gerhana kusuf. Namun kenyataannya setelah kita menunggu, kita lihat tidak terlihat. Entah karena mendung, entah karena yang lainnya, sebab yang lainnya, intinya tidak terlihat. Tapi astronomi mengatakan terjadi kusuf. Bagaimana hukumnya? Apakah kita tetap sholat? Jawabannya enggak. Saya ulang, meskipun astronomi mengatakan terjadi kusuf, gerhana, tapi ketika faktanya kita di lapangan kita melihat tidak terlihat, entah karena tertutup awan atau tertutup yang lain yang mendung, atau intinya ada hal yang menutupi, maka kata para ulama tidak disyariatkan bagi kita untuk melaksanakan sholat kusuf. Karena Nabi SAW mengaitkan sholat itu dengan ru'yah. Dengan ru'yah. Kita harus melihat fenomena tersebut. Kalau kita nggak lihat, berarti kita tidak sholat. Apakah kita di sini menyalahkan astronomi? Enggak. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Aslan hafizahullah ta'ala,
Beliau mengatakan, "Walaysa ma'na hadza anna al-hisabat al-falakiyah ghairu daqiqah, bal hiya daqiqatun jiddan." Beliau mengatakan, bukan kita tidak sholat karena tidak melihat kusuf, bukan karena kita menyalahkan astronomi yang mereka salah, maksudnya tidak tepat. Bahkan kita mengatakan astronomi itu sangat sangat benar, sangat dakik. Dakik itu maksudnya detail. Wa tuhaddidul kusuf wal khusuf bidiqqatin mutanahiyah. Bahkan mereka ketika mengatakan akan terjadi kusuf, akan terjadi gerhana ini, itu benar karena mereka punya perhitungan yang sangat tepat. Dan beliau mengatakan ini juga pun ilmu seperti ini sudah terjadi di zaman dahulu. Orang sudah tahu bahwasanya nanti akan terjadi di waktu ini akan terjadi kusuf. Tapi beliau mengatakan, fa'allaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ru'ya. Tapi yang menjadi masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengaitkan salat kusuf itu dengan ru'ya, dengan penglihatan. Wa bina'an ala hadza law kana al-jaw qa'iman aw akhbara al-falakiyun bi anna asy-syamsa sawfa tukshaf fala tushra salatul kusuf. Dengan demikian, kalau terjadi mendung dan astronomi mengatakan terjadi kusuf, maka tetap kita tidak sholat karena tidak terlihat. Ini mirip-mirip dengan apa? Dengan hilal. Dengan hilal. Wujudul hilal dengan wujudul ru'yah. Dengan ru'yatul hilal. Wujudul hilal dan ru'yatul hilal. Hilalnya tuh ada, atau tidak usah ke hilal, kita ke gerhana. Gerhananya ada, cuman kita tidak melihat, maka kita tidak sholat. Kita harus melihat gerhana tersebut baru disyariatkan sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan kaifiyatuha wa ma yuqra fiha. Bagaimana sih tata cara melaksanakan sholat kusuf dan apa yang dibaca di dalam sholat kusuf. Beliau mengatakan wa kaifiyatuha, tata caranya yaitu sholatnya 2 rakaat, rakaatan. Yuqra'u fil ula jahran lailan kanat aw naharan al-Fatihah wa suratan tawilah. Di rakaat pertama maka yang dibaca itu Al-Fatihah dan surat yang sangat panjang dan secara jahar. Meskipun itu gerhana matahari atau gerhana rembulan. Artinya meskipun sholatnya di malam hari atau sholatnya di siang hari, dua-duanya jahar, dikeraskan suaranya. Yang dibaca apa tadi? Rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian surat yang sangat panjang. Bahkan dalam para ulama menyebutkan kira-kira sepanjang seperti surat Al-Baqarah. Siap? Setelah itu summa yarka' tawilan. Habis Allahu Akbar, Al-Fatihah, kemudian surat yang sangat panjang. Setelah membaca tersebut, kemudian ruku, Allahu Akbar, ruku. Dan rukunya harus panjang, ruku tawilan. Setelah ruku yang panjang, kemudian yarfa, bangkit, fayusmi wa yahmid, sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu. Wala yasjud, setelah kita i'tidal, kita enggak sujud. Seharusnya kan kita sujud kalau salat seperti biasa kita sujud. Tapi beliau mengatakan bal yaqra al-Fatihata wa suratan tawila dunal ula. Tapi baca lagi surat yang sangat panjang, surat Al-Fatihah dan surat yang panjang, tapi panjangnya jangan seperti yang rakaat pertama, agak lebih ringan dikit. Jadi kalau rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran lah. Kemudian summa yarka. Habis sudah baca Al-Fatihah, jadi habis ruku, bangkit, Rabbana walakal hamdu, baca lagi alhamdulillahirabbil alamin arrahman, seterusnya. Kemudian baca surat yang panjang, habis itu ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah lagi, habis itu baru sujud. Jadi 1 rakaat rukunya berapa? Rukunya 2. Summa yasjud sajadatain, kemudian sujud seperti biasa, sujudnya 2 kali. Dan sujudnya tawilatain. Sujudnya juga panjang. Pokoknya semuanya panjang. Rukunya panjang, sujudnya juga disunahkan panjang. Summa yusalli tsaniyata kal ula. Kemudian bangkit lagi rakaat kedua dan dikerjakan seperti mirip dengan rakaat pertama.
Lakin dunaha fi kulli ma yaf'al. Tapi jangan kepanjangan kayak rakaat pertama. Jadi rakaat kedua di sebelum ruku pertama mungkin baca Al-Maidah lah. Kemudian habis itu ruku, bangkit lagi baca Al-Fatihah, baca Al-An'am lah. Cukup. Habis itu setelah rakaat kedua summa yatasyahhad wa yusallim. Kemudian sujud lagi dan seperti biasa kemudian tasyahud akhir. Jadi gambarnya paham kan? Kita kan insyaallah sudah pernah salat kusuf juga. Intinya jadi jangan heran kalau imamnya bacanya panjang-panjang. Jangan karena memang sunnahnya demikian. Bahkan sebagian para imam yang nggak punya hafalan, dia punya hafalan cuman ragu, boleh bagi dia buat baca sambil buka mushaf karena ini adalah salat sunnah. Boleh bagi dia. Yang mau coba silakan aja di imam surat Al-Baqarah sambil baca kan enggak apa-apa di belakang. Intinya salatnya harus panjang. Ini berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam liqauli Jabir, kasyafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin syadidil har. Kata Jabir, pernah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada hari itu fi yaumin syadidil har, dan hari tersebut hari yang sangat panas. Fa shalla bi ashabihi, maka Nabi pun memimpin salat dengan para sahabatnya, fa atala al-qiyam, dan beliau memanjangkan berdirinya. Artinya bacaannya panjang. Hatta ja'alu yakhirun. Sampai-sampai para sahabat itu nunduk. Artinya kecapean. Manusia lah. Sahabat saja capek apalagi zaman sekarang, zaman summa yarka fa atala. Kemudian beliau ruku, beliau panjangkan lagi rukunya. Summa rafa'a fa'atala, kemudian beliau bangkit lagi, kemudian beliau baca panjang lagi. Summa raka'a fa'atala, kemudian beliau ruku panjang lagi. Summa sajada sajdatain, summa qama fa sana'a nahwa dzalik fa kana arba'a rakaat wa arba'a sajdat. Intinya salatnya berarti satu rakaat, dua ruku dan dua sujud. Rakaat kedua dua ruku lagi dan dua sujud. Inilah tata cara melaksanakan salat kusuf. Ada beberapa pendapat lain. Mereka mengatakan bahwasanya salat kusuf itu satu rakaat 3 ruku. Ada yang mengatakan lagi 4 ruku. Hadisnya beda-beda. Dan ini para ulama kembali khilafnya. Sebenarnya kusuf ini, gerhana ini terjadi di zaman Nabi berapa kali sih? Karena kok ada beberapa ulama yang mensifati salat kusuf itu yang harusnya satu rakaat itu 3 ruku, ada yang mengatakan satu rakaat 4 ruku. Dan wallahu taala alam, kata Syekh Khatan, kita harus mentarjih. Kita harus memilih yang benar. Maksudnya kita harus memilih yang paling mendekati. Dan beliau memilih bahwasanya yang benar terjadi di zaman Nabi hanya sekali. Ketika wafatnya Ibrahim ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salat yang benar adalah salat yang tadi disifatkan oleh Jabir dan juga hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu salatnya satu rakaat 2 ruku dan 2 sujud, kemudian rakaat kedua 2 ruku lagi dan 2 sujud. Wallahu taala alam. Kemudian selanjutnya muallif mengatakan wa yusannu an ya'idul imamun nas ba'da salatil kusuf wa yuhadziruhum minal ghaflati wal iqtirar bid dunya wa ya'muruhum bil iktsar minad du'a wal istighfar. Disunnahkan bagi sang imam untuk memberikan nasihat kepada jamaah setelah salat. Wa yuhadziruhum minal ghaflati wal iqtirar, dan memberikan peringatan kepada mereka tentang kelalaian dan ketertipuan manusia dari dunia, kesilauannya dunia di mata manusia. Wa ya'muruhum bil iktsar minad du'a wal istighfar, dan memerintahkan manusia untuk memperbanyak doa dan istighfar. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad khataban nas ba'da shalah, ketika Nabi selesai salat kusuf, maka beliau menyampaikan nasihat, berkhutbah di hadapan manusia. Beliau mengatakan inna syamsa wal qamar, sungguhnya matahari dan rembulan, ayatan min ayatillah, keduanya adalah tanda-tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankashifani li mauti ahadin wala li hayati, keduanya itu terjadi gerhana bukan karena
wafatnya seseorang atau karena hidupnya seseorang, fa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha wa kabbiru. Kalau kalian melihat terjadi gerhana, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakbirlah, wa shallu wa tasaddaqu, dan salatlah dan banyak bersedekah. Ini di antara hikmah kalau terjadi gerhana, di antara sunnah yang diperintahkan oleh Nabi selain salat dan selain apa? Beristighfar, berdoa, banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Jadi kalau gerhana perbanyak sedekah. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Beliau mengingatkan manusia tentang apa yang beliau lihat ketika beliau diperlihatkan neraka. Beliau mengatakan, fa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu. Kemudian di akhir beliau mengatakan, ya ummata Muhammadin, wahai umat-umat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru minallahi an yazniya 'abduhu aw tasniya amatuhu. Beliau mengatakan, wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala jika ada seorang hamba, baik laki-laki maupun perempuan, yang berzina. Sini beliau peringatkan manusia tentang zina. Kemudian beliau mengatakan, ya umat Muhammadin wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Wahai umat Muhammad, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, maka niscaya kalian maka niscaya tertawa kalian itu hanya sedikit dan kalian lebih sering untuk menangis. Ini beliau ingin mengabarkan kepada manusia bahwasanya apa yang beliau tahu tentang akhirat itu, kalau kalian memiliki pengetahuan seperti aku, niscaya kalian gak banyak ketawa. Maka yang terjadi pada kalian akan banyak nangis. Ini beliau ingin menasihatkan para sahabatnya. Wallahu taala alam. Jadi inilah di antara sunnah ketika habis salat kusuf, yaitu ada nasihat. Sebagian ulama mengatakan enggak perlu khutbah, kata mereka. Mereka mengatakan itu Nabi khutbah karena Nabi sedang menjelaskan tentang kejadian alamnya. Karena ada fenomena, tadi saya mengatakan ada khurafat. Mereka mengatakan bahwasanya terjadi gerhana ini gara-gara ini. Maka Nabi setelah sholat beliau menjelaskan. Beliau hanya ingin mengabarkan ini terjadi ini gara-gara ini. Maka khutbah itu sebenarnya tidak disyariatkan. Tapi yang benar wallahu taala alam, karena ini adalah perbuatan Nabi, maka khutbah tetap disyariatkan. Cuman yang disampaikan pada khutbah itu tadi, bukan ngalur ngidul kemana-mana. Kita menyampaikan bahwa hendaknya manusia bersedekah, beristighfar, dan seterusnya. Dengar azan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian beliau melanjutkan di sini muallif, fa idza intahatis salatu qabla al-injila'i fala tu'ad. Kalau kita sudah salat, tadi diperintahkan bahwasanya kita salat itu dari start waktu gerhana sampai gerhananya selesai. Kemudian beliau mengatakan kalau kita salat, ternyata setelah kita salat itu gerhananya masih ada. Maka beliau mengatakan fala tu'ad, maka jangan salat lagi, jangan nambah salat, artinya kayak gitu. Bal yadhkurullah, tapi yang harus kita lakukan apa? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuksiru min du'ai, dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi fasallu wad'u hatta yakshifa ma bikum. Salatlah dan berdoalah sampai cahayanya itu kembali, artinya gerhananya selesai. Fadalla ala annahu in sallama minas salati qabla al-injila tasyaghala bid-du'a. Maka kalau imam sudah salam, ternyata kita sudah selesai salat, kita lihat ke langit masih terjadi gerhana, maka tidak perlu kita salat lagi, tapi yang perlu kita lakukan adalah banyak berdoa dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa idza tammal injila wa huwa fis salati atammaha khafifatan. Tapi kalau kita sudah salat, baru salat mungkin baru 5 menit, kemudian gerhananya hilang, maka kita enggak perlu memperpanjang salat. Kita salatnya artinya dipendekkan, diringankan. Wala yaqta'uha, dan jangan diputuskan. Tetap dilanjutkan tapi salatnya secara ringan. Inilah pembahasan yang bahas oleh muallif berkaitan dengan salatul kusuf. Tapi di sini ada saya ingin menambahkan. Kita tahu salat kusuf tidak pakai adzan. Maka ketika terjadi salatul kusuf dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil orang untuk mengatakan as-salatu jami'ah. Yang biasanya ada di salat tarawih. As-salatu jami'ah. Nah, ini lafal ini Nabi gunakan untuk memanggil orang-orang untuk melaksanakan salatul kusuf. Kemudian masbuk. Bagaimana dengan orang yang masbuk salat kusuf? Maka dijelaskan oleh para ulama yang menjadi patokan adalah ruku rakaat pertama. Saya ulang, yang menjadi patokan adalah ruku rakaat pertama atau ruku rakaat kedua. Jadi misalnya seorang masuk salat, tahu-tahu dia imamnya ruku, Allahu Akbar, ruku pertama ya. Maka itu dia sudah dapat 1 rakaat. Tapi kalau dia masuk imamnya sami Allahu liman hamidah, berarti dia enggak dapat ruku pertama, tapi dia tetap masih, kan imamnya masih lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, maka dia enggak dianggap karena bangun bangkit setelah ruku pertama itu hanya sunnah. Paham enggak? Paham. Jadi yang menjadi patokan adalah ruku pertama. Maka ketika dia masuk di setelah ruku pertama, nanti setelah imam salam dia qodok 1 rakaat. Dia bangkit lagi nambah 1 rakaat. Bagaimana 1 rakaatnya? Ya 1 rakaatnya sama seperti imam lakukan. Caranya 2 ruku. Paham? Saya ulang. Yang menjadi patokan salat kusuf adalah ruku pertama. Maka seorang kalau dia mendapatkan ruku pertama imam, berarti dia mendapatkan 1 rakaat. Dia tidak perlu qodok lagi. Tapi kalau dia dapat masuk salat ketika imam bangkit dari ruku pertama, sami Allahu liman hamidah, kemudian dia masuk Allahu Akbar, meskipun imamnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim terus, tapi rakaat itu dia tidak dianggap. Nanti setelah imamnya salam, dia qodok nambah 1 rakaat. Dan kiaskan di rakaat kedua juga demikian. Kalau dia masuk di rakaat kedua setelah imam ruku pertama, maka dia tidak dapat 2 rakaat. Berarti dia nanti harus nambah 2 rakaat. Wallahu taala alam. Itu ringkasnya demikian. Kemudian dibahas oleh para ulama bagaimana hukum memberikan kabar kepada akan terjadi gerhana. Karena di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu enggak ada pengkabaran. Tahu-tahu terjadi Nabi bilang salatu jami'ah, salatu jami'ah. Sebagian ulama melarang. Mereka mengatakan kalau kita kabarkan, astronomi kabarkan, maka rasanya beda dengan tiba-tiba terjadi itu. Jadi rasa ketakutan itu hilang. Mereka mengatakan demikian. Namun ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Taimiyah punya sudut pandang beda. Ibnu Taimiyah mengatakan justru kalau dikasih tahu tuh bagus. Kenapa? Karena manusia bisa siap-siap. Bisa nyiapin duitnya buat sedekah, bisa mempersaksikan, intinya mempersiapkan jiwanya untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Intinya menurut Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala enggak masalah kalau ada pengkabaran bahwasanya akan terjadi gerhana. Karena sebagian ulama memang keras, mereka mengatakan sebenarnya enggak boleh. Harusnya terjadi secara natural. Tiba-tiba biasa-biasa, kemudian mulai terlihat baru kita sholat. Ini lebih natural kata mereka. Tapi yang benar wallahu taala boleh untuk kita mengabarkan bahwasanya akan terjadi gerhana. Tadi kita mengatakan bahwasanya salat kusuf itu karena ada fenomena alam. Dibahas oleh para ulama, bagaimana kalau ada fenomena lain? Misalnya ada gempa bumi atau angin puting beliung atau yang lainnya. Pokoknya ada kejadian alam lah. Apakah bisa kita kiaskan seperti salat kusuf? Karena itu kan fenomena alam. Bolehkah kita melaksanakan salat kusuf? Yang benar sebagaimana dijelaskan oleh
Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan boleh tapi sholatnya sendiri-sendiri. Jangan berjamaah. Jadi misalnya kalau kita sedang ditakdirkan ada gempa, kita ketakutan maka kita sholat 2 rakaat ini boleh dikiaskan dengan sholat kusuf. Tapi sholatnya tidak berjamaah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan sholat kusuf. Ini ada pertanyaan. Ustadz, makna kita harus melihat gerhana. Misal saat ada gerhana bulan, gerhananya ada menurut orang-orang yang keluar rumah. Tapi kita saat itu nggak melihat karena nggak keluar rumah. Apakah tetap sholat atau harus keluar dulu untuk melihat bulannya? Enggak. Maksudnya di sini kita dalam suatu daerah, misalnya daerah Jakarta Timur, sepakat orang nggak ngelihat, nggak ada. Maka ini tidak disyariatkan. Tapi kalau ada orang yang ngelihat, kebetulan kita nggak ngelihat, kita nggak kelihatan, mana sih nggak ngelihat. Tapi ada orang yang lihat, misalnya tetangga kita yang lain, maka tetap sholat. Maksud tidak dilihat ini maksudnya semua masyarakat nggak ngelihat. Misalnya kita di Ceger, orang di Bekasi lihat, kita di Ceger nggak ngelihat, maka kita nggak sholat karena sudah beda jauh itu tempatnya. Tapi kalau ada tetangga kita ngelihat, ada beberapa orang ngelihat, ada terjadi meskipun kita tidak lihat, berarti tetap dilaksanakan sholatul kusuf. Ustadz, apakah bulan Syawal ini sudah berakhir atau masih ada 1 hari lagi? Karena ana masih ada kurang 1 hari puasa Syawal. Sekarang tanggal berapa? Wallahu alam, mana nggak tahu. Kayaknya tanggal 28 sekarang ya. Ya? 30 Syawal. Allahu alam. Karena mendahulukan qada puasa, dia ada udzur. Afwan, satu lagi Ustadz, untuk akhwat bolehkah sholat kusuf sendiri di rumah? Boleh. Sholat kusuf boleh bagi wanita sholat di rumah, dan ini dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebutkan dalam hadis ketika terjadi kusuf, ada seorang sahabat datang ke rumah Aisyah, ternyata Aisyah lagi sholat. Ketika dia nanya sholatnya untuk apa, maka Aisyah jawab pakai isyarat. Apa ya, Aisyah katakan kalau nggak salah, Allah taala mana lupa hadisnya. Intinya Aisyah sholat kusuf sendiri di rumah, dan boleh sholat kusuf dilaksanakan sendiri. Apalagi buat ibu-ibu, dan ibu-ibu juga boleh melaksanakan sholat kusuf secara berjamaah di masjid. Wallahu taala alam. Mungkin ini bisa kami sampaikan. Jika ada benarnya ini murni datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya ini murni dari kejahilan ana dan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.